Amber adalah sebuah kota yang terisolir di bawah tanah yang sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Kota ini dibangun untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dunia di zaman itu. Para ilmuwan membuat beberapa panduan untuk keluar dari kota Amber yang disimpan dalam box rahasia agar generasi penerusnya bisa melanjutkan kehidupan seperti sedia kala saat dunia kembali seperti semula. Namun, seiring waktu berlalu, box rahasia itu hilang dan terlupakan oleh pemimpin dan penduduk kota Amber. Hari ini adalah hari penugasan, hari di mana masa depan pekerjaan seorang anak ditentukan untuk menjaga keberlangsungan hidup kota Amber. Penugasan ini ditentukan secara undian dan langsung dilantik oleh wali kota yang bernama Mayor Cole. Beberapa tugas ini memiliki banyak pilihan. Beberapa di antaranya ada yang bertugas menjadi sebagai penjaga generator, tukang listrik, penanam sayuran, penjaga gudang, hingga kurir pesan. Dan Dun adalah salah satu dari sekian banyak anak yang menerima tugas sebagai pengantar pesan. Namun tugasnya ini sangat bertolak belakang dengan keinginannya, yaitu menjadi seorang penjaga generator. Alasan dia memilih menjadi penjaga generator karena ia mencurigai sesuatu yang tidak beres dengan yang terjadi pada generator yang menjadi penopang kehidupan kota Amber yang akhir-akhir ini sering mati. Demi mencapai cita-citanya, ia mencoba bertukar profesi dengan temannya yang terpilih sebagai penjaga generator. Namun sayang, ternyata temannya itu menolak mentah-mentah ajakannya. Walau demikian, Dun terus berusaha mencari rekan yang bersedia bertukar tugas dengannya. Walau tidak mendapatkan tugas sebagai penjaga generator, di waktu yang sama, Lina, seorang gadis periang dan ramah, memiliki cita-cita sebagai kurir pesan. Namun, ia mendapatkan tawaran dari Dun dan tentu saja langsung dia terima dengan sepenuh hati karena itulah tugas yang selama ini dia idam-idamkan. Dun tampak senang karena menemukan kembali peluang untuk lebih dekat dengan generator. Setidaknya, bisa mendapatkan tugas yang masih bisa berdekatan dengan generator. Di hari pertama penugasan, Lina terlihat sangat senang dan sangat menikmati pekerjaannya sebagai kurir hingga ia tiba di suatu tempat untuk menyampaikan sebuah pesan dari tugas pertamanya. Tempat itu adalah sebuah perkebunan rumah kaca milik teman mendiang ayahnya bernama Clary. Mereka saling berpelukan dan bersuka cita dengan apa yang telah Lina capai dengan cita-citanya sebagai kurir pesan. Namun kehangatan mereka tiba-tiba berhenti seiring teriakan yang mereka dengar dari arah luar rumah. Rupanya itu adalah seorang pria yang baru saja pulang dari batas wilayah kota Amber. Orang itu langsung diamankan karena dinilai telah melanggar peraturan pemerintah setempat. Dari jejaknya, Lina menemukan sebuah benda yang terlihat seperti tanduk kumbang raksasa. Ia pun curiga dengan sikap pemerintah yang terkesan sedang merahasiakan sesuatu. Di saat yang bersamaan, Dun yang dalam perjalanan menuju kantor pipa tempatnya bekerja, ia menemukan sesosok serangga yang terlihat mirip lebah, namun ukurannya ratusan kali lipat lebih besar dari ukuran lebah biasa. Lebah itu tampak mencoba untuk terbang, namun sepertinya sayapnya rusak. Dun berusaha mengobatinya hingga lebah itu kembali bisa terbang. Dalam benaknya, Dun penasaran dari mana dan akan kemana lebah itu pergi. Dun kini sudah siap dengan tugasnya. Di sana dia dibimbing oleh Sul, seorang senior yang sudah bekerja sebagai tukang pipa selama puluhan tahun. Dia terlihat sangat tua dan sangat kelelahan dengan pekerjaannya sebagai pekerja kasar. Tak jarang, Dun sering mendapati dia tertidur. Walaupun Sul terlihat sangat tua, namun ia masih mengingat dengan baik setiap seluk-beluk saluran pipa dan terowongan yang biasa dia tangani selama bertahun-tahun. Ia juga selalu membawa peta terowongan yang ia simpan baik-baik di saku bajunya. Niat awal Dun bekerja di tempat ini tak lain adalah untuk menyelidiki generator. Dia ingin menyusup menuju ruangan generator. Dia berusaha membujuk Sul untuk mengajaknya menuju generator, namun Sul malah tertidur. Akhirnya Dun memberanikan diri pergi menyusuri terowongan. Dengan berbekal peta yang ia curi sebelumnya dari Sul, Dun pergi cukup jauh dan sepi menyusuri terowongan seorang diri.
Sampai pada sebuah tempat, ia merasakan ada sesuatu kejanggalan. Dia berdiri di depan sebuah terowongan yang letaknya dihapus pada peta. Dia berusaha berjalan menuju sebuah pintu di ujung terowongan dan mencoba membukanya, namun pintu itu terkunci. Tak banyak yang bisa dilakukan Dun. Dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun saat di perjalanan, ia menemukan sebuah tali yang terurai. Dia kembali penasaran dan berusaha meraih tali itu melewati sebuah lubang yang ada di atasnya. Hingga dia berhasil melewati lubang itu yang ternyata menghubungkan pada sebuah gudang penyimpanan makanan. Dia berjalan perlahan-lahan, menyusuri gudang, mencoba mencari jawaban dari rasa penasarannya. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kehadiran Looper. Alih-alih mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya, Dun malah diusir dengan paksa oleh Looper. Tak lama berselang, tiba-tiba kota Amber mendadak menjadi gelap gulita. Seluruh kota menjadi panik. Ini merupakan kegelapan yang paling lama dirasakan penduduk Amber. Rupa-rupanya generator yang selama ini menjadi penopang satu-satunya kehidupan seluruh kota Amber telah sampai pada batas usianya. Di bawah cahaya darurat, samar-samar terdengar suara Lina dari kejauhan. Dun berusaha mendekatinya. Beberapa saat kemudian, kota Amber kembali terang. Lina pun menceritakan kejadian sewaktu di tempat Clary. Sebelum mereka berpisah, Lina memberikan Dun tanduk kumbang yang dia simpan. Kondisi di kota Amber masih diselimuti kepanikan. Orang-orang tampak sibuk mencari sanak saudaranya, termasuk Lina. Dia segera kembali pulang untuk mengecek nenek dan adiknya. Sementara Dun kembali menuju tempat dia bertugas. Sampainya di rumah, Lina mendapati neneknya yang sudah pikun tampak sedang panik. Rupanya ia sedang mencari sesuatu yang dia sendiri pun tidak tahu apa yang dia cari. Namun satu hal yang pasti, benda itu sangat penting keberadaannya, dan dia mengatakan pada Lina bahwa barang itu sudah diwasiatkan dari moyangnya secara turun-temurun. Lina tidak menanggapinya. Ia sibuk mencari adiknya, Poppy. Ternyata Poppy ada di sebuah gudang. Dia tidak jauh dari sebuah benda yang mirip sebuah box penyimpanan. Terlihat Poppy melahap semua kertas yang ada dari dalam box itu. Saat Lina membawa adiknya beserta box itu, barulah si nenek tersadar bahwa box itulah yang dia cari-cari. Namun, dia masih belum ingat dengan fungsi benda asing tersebut. Setelah memastikan bahwa keluarganya dalam kondisi yang aman, Linda kembali bekerja. Saat menunggu orderan, Lina tiba-tiba didatangi oleh Looper. Rupanya dia ingin memberikan pesan kepada wali kota bahwa perahu yang sedang dipersiapkan kini telah siap. Lina pun langsung berangkat menyampaikan pesan Looper kepada Cole. Sesampainya di kantor wali kota, Lina didampingi oleh asisten pribadi wali kota untuk bertemu langsung dengan wali kota Cole. Di sebuah lorong kantor, Lina melihat lukisan wali kota terdahulu yang terlihat memegang sebuah kotak yang bentuknya mirip dengan box yang ada di rumahnya. Pesan dari Looper sudah ditunaikan. Dia sempat menanyakan benda itu kepada Cole. Namun, Lina kini semakin curiga dengan gelagat wali kota yang terlihat cukup aneh. Kini Lina bergegas pulang. Ia sempat penasaran dengan kapal yang dibicarakan oleh Looper dengan Cole. Dia penasaran dan ingin mencari tahu sesuatu dengan box misterius itu. Rupanya di dalam box itu terdapat sebuah petunjuk rahasia. Namun sayangnya kertas itu terlihat tidak utuh karena sebelumnya kertas itu telah dilahap oleh Poppy. Ia pun mencari petunjuk lain yang ada pada box itu. Dan benar saja, dia berhasil menemukan sebuah kartu yang sangat unik. Lina pun mencoba menanyakan tentang asal dan fungsi benda ini kepada temannya yang bekerja di gudang penyimpanan. Temannya itu bernama Lizzie. Namun ternyata usaha Lina tidak membuahkan hasil. Potongan kartu ini malah menimbulkan kembali tanda tanya besar. Kondisi nenek kini cukup memprihatinkan. Lina meminta bantuan seorang dokter, namun rupanya dia tidak bisa membantu banyak dengan kondisi yang dialami oleh nenek Lina. Tidak lupa dokter itu pun diminta untuk memeriksa kesehatan Poppy. Setelah dicek, rupanya Poppy memuntahkan sebuah potongan kertas. Akhirnya Lina menemukan petunjuk lain dari potongan kertas yang baru saja dia dapatkan. Namun, tidak beberapa lama setelah itu, si nenek rupanya telah tiada. Dia telah meninggal sebelum menjelaskan petunjuk yang ada pada box itu.
Kini Lina dan Dun memiliki pandangan yang sama tentang keberadaan jalan keluar dari Ember yang rupanya disembunyikan oleh wali kota dan koleganya. Mereka pun mencari petunjuk di tempat lain. Dun juga mengajak Lina ke sebuah tempat yang pernah dikunjungi Dun di sebuah terowongan. Kali ini mereka akan membuka paksa pintu rahasia yang dulu terkunci. Namun, tiba-tiba mereka melihat orang yang lari dari kejaran makhluk aneh yang berukuran besar. Rupanya itu adalah tikus mondok, namun dalam ukuran yang sangat besar. Saking besarnya, hewan itu bisa saja melahap manusia. Dan benar saja, setelah mereka membuktikan rasa penasarannya, tikus itu langsung mengejar mereka, namun berhasil melarikan diri. Generator yang hampir mati, persediaan makanan yang semakin menipis, membuat Dun dan Lina kembali berpikir keras bagaimana cara untuk bisa keluar dari Ember. Di perjalanan pulang, Lina bertemu dengan Lizzie yang bertingkah aneh. Rupanya dia membawa persediaan makanan yang sangat langka di kota itu. Tentu saja hal ini membuat Lina heran. Dari mana Lizzie bisa mendapatkan persediaan makanan langka yang jumlahnya cukup banyak? Namun tidak lama setelah itu, dari arah lain datanglah Looper. Kedatangan Looper langsung menjawab keanehan yang ada dalam benak Lina. Ia menyadari bahwa orang yang dia lihat bersama Dun saat di terowongan misterius itu adalah Looper yang sedang membawa makanan secara sembunyi-sembunyi. Kali ini, Lina dan Dun memutuskan untuk kembali membongkar rahasia di balik pintu misterius yang terkunci di ujung terowongan. Dengan perkakas yang didapatkan dari ayah Dun, mereka pun berhasil membobol pintu yang terkunci. Rupanya, ruang yang sengaja dirahasiakan ini dipenuhi dengan begitu banyak makanan. Terlebih, mereka dikejutkan lagi dengan keberadaan wali kota yang sedang tertidur akibat kekenyangan. Setelah memastikan siapa orang yang tertidur itu, mereka memutuskan untuk kembali pulang dengan cara mengendap-endap. Keesokan harinya, Dun langsung menceritakan temuannya kepada ayahnya. Belakangan baru diketahui oleh Dun bahwa ayahnya dulu pernah berusaha untuk mencari jalan keluar dari Ember bersama dengan temannya, yang rupanya teman ayahnya itu adalah ayahnya Lina yang kini telah meninggal. Sementara Lina bermaksud untuk melaporkan keserakahan dan ketidakpedulian Cole dengan yang dihadapi kota Ember sekarang. Dia ingin Cole diadili, dan dia ingin warga Ember tahu bahwa kepala pemerintahnya telah korup. Namun, usahanya ini malah menjadi ancaman baginya. Alih-alih mendapatkan perlindungan di kantor wali kotanya, nyatanya anak buah Cole malah meringkusnya untuk menahan Lina agar dia tidak mengungkapkan rahasia besar yang ditutupi oleh pemerintah. Rupa-rupanya penderitaan warga yang dilanda krisis makanan berbanding terbalik dengan kondisi Cole dan anak buahnya yang serba kecukupan. Lina mulai diinterogasi di depan Cole dan anak buahnya. Namun, di tengah interogasinya, dia melihat sebuah kartu yang dikalungkan di leher Cole, kartu yang mirip dengan kartu yang ada di dalam box yang Lina bawa. Dia ingin sekali mengambilnya. Namun, malah Cole yang meminta untuk menyerahkan box yang ada di tangannya. Tentu saja Lina menolak. Tidak lama generator listrik Ember kembali mati. Kondisi ruangan yang gelap langsung dimanfaatkan Lina untuk kabur. Dia juga merebut kartu yang dikalungkan oleh Cole. Lina melarikan diri menembus kerumunan. Dia langsung menuju rumah Clary untuk bersembunyi di ruang rahasia. Rupanya gerak-gerik Lina dan Dun ini telah tercium oleh anak buah Cole. Dun pun menjadi target incaran anak buah Cole. Rumah Dun kini didatangi oleh keamanan. Namun dengan bantuan ayahnya, Dun berhasil melarikan diri. Dia langsung bergegas menuju ruang rahasia di tempat Clary. Sesampainya di ruang rahasia, Lina dan Dun kembali membuka box dan mencoba menyatukan kedua kartu yang didapat oleh Lina. Rupanya simbol yang ada pada kartu itu mengarah pada generator. Mereka pun dibuat tegang dengan apa yang ada di balik semua teka-teki ini. Perasaan mereka campur aduk. Rupanya jalan keluar dari Ember sudah ada di depan mata. Mereka bergegas menuju generator. Kali ini Lina mengajak Poppy, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sesampainya di generator, mereka kembali bingung.
Mereka tidak memiliki kunci untuk membuka generator. Lina berpikir keras mencari jalan keluar hingga dia mulai menyadari sesuatu dengan mencocokkan posisi potongan kertas yang selama ini dimiliki Lina. Ternyata memberikan petunjuk selanjutnya. Dun berusaha mencari jalan keluar sampai hampir putus asa. Rupanya loker yang selama ini Dun gunakan menyimpan barang-barang adalah sebuah perahu yang bisa digunakan untuk keluar dari Ember. Namun sayang, generator besar menghalangi aliran sungai, menutupi sebuah terowongan. Mereka kembali dibuat bingung dengan generator besar yang menghalangi jalan keluar dari Ember. Tidak lama, Sul pun datang. Dengan bantuannya, akhirnya Dun, Lina, dan Poppy berhasil keluar dari generator menggunakan perahu kecil. Hingga mereka sampai di hilir sungai. Mereka menaiki anak tangga yang cukup panjang dan berhasil keluar dari goa. Namun, di depan mereka kini masih menjadi misteri. Akankah dunia luar yang mereka idam-idamkan itu berbeda jauh dengan Ember, ataukah hanya sebatas angan-angan saja? Yang mereka pandangi hanya sebuah kegelapan yang luas. Mereka tidak tahu harus bagaimana lagi, tak ada petunjuk dan tak ada harapan. Mereka pun tertidur karena kelelahan. Tak berselang lama, sorotan sinar mentari pagi menyoroti mereka. Mereka pun takjub dengan pemandangan yang baru pertama kali mereka lihat. Tampak kota Ember yang amat kecil terlihat dari sebuah celah kecil yang tampak jauh sekali. Mereka pun mengikat potongan kertas yang membantu mereka keluar dengan sebuah batu untuk mereka jatuhkan di tengah-tengah kota Ember, berharap akan bisa membantu warga kota lainnya agar bisa keluar dari kota Ember. Beruntung, kertas itu ditemukan oleh ayahnya Dun, dan film pun berakhir. Sebuah karya adaptasi dari tetralogi karya Jean Dufresne ini cukup memberikan kita hiburan dengan beberapa premis yang mirip dengan cerita pada film Wall-E. Namun bedanya, di sini manusia diungsikan ke perut bumi, bukan keluar angkasa. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini dibintangi oleh Saoirse Ronan, Harry Treadway, dan aktor senior Bill Murray. Menjadi film yang cukup sayang untuk dilewatkan. Namun ada beberapa kejanggalan yang saya temukan di film ini. Entah manusia yang menyusut atau hewan-hewan yang bisa tumbuh pesat melampaui ukuran normalnya. Namun secara keseluruhan, film ini dikemas dengan garapan yang oke banget. Jangan lupa subscribe.